Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan terima kasih telah menonton video ini. Saya Ahmad Fadil Maulidir Rahman dari SMA Negeri Jenggawah, kelas 11 IPA 1. Dan sebelum kami mempresentasikan, saya akan menjelaskan tentang materi kelompok kami. Sebelum itu, saya mempunyai sebuah pepatah. Orang bijak berkata bahwasanya ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Maka pada kesempatan ini kami akan menceritakan mengenai sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang tengah ingin merobohkan Ka'bah. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu Wa Taala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Kejadian ini terdapat di Al-Quran surat Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya, Aminah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya, umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8 dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan orang yang dermawan, walaupun hidupnya fakir atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut, Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya. Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wajahnya yang bersih dan bersinar yang mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat Halimah atau ibu yang menyusui beliau. Padahal tadinya yang gersang dan kering dan lain-lainnya itu kemudian menjadi subur. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir, yang memiliki kedudukan yang tertinggi nantinya. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi bahwasanya malaikat Jibril itu menghampirinya. Kemudian beliau pun menyendiri di sebuah gua yang dinamakan Gua Hira, yaitu tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Nah, disitulah Rasulullah itu diperlihatkan bahwa mimpinya tersebut yang dihampiri oleh malaikat Jibril itu benar adanya. Kemudian malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan kepada manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-4. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Rasul dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir yang akan membawa kedamaian untuk seluruh umat. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar Al-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam,
Turunlah perintah Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pada zaman Rasulullah SAW di tahun pertama di Madinah itu, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum muhajirin, orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat yang baru tersebut. Hal ini dikarenakan selain memang tidak semua di antara mereka orang yang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan, semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki juga ditinggal di Mekah. Saat kaum muslimin sudah mulai sejahtera, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, barulah kewajiban zakat diberlakukan. Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi qadhi di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat dengan ucapan, sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Sebagai kepala negara saat itu, ucapan Rasul pun langsung ditaati oleh seluruh umat muslim tanpa ada perlawanan. Harta benda yang dizakati di zaman Rasulullah SAW yakni binatang ternak seperti kambing, sapi, dan unta. Kemudian barang berharga seperti emas dan perak. Selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti syair atau jelai, gandum, anggur kering atau kismis, serta kurma. Namun kemudian berkembang jenisnya sejalan dengan sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk dikembangkan pada harta itu sendiri yang dinamakan ilat. Berdasarkan ilat itulah ditetapkan hukum zakat. Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian. Oleh sebab itu harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat muslim. Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban saat melakukan haji wada di Mina. Pada saat itu Rasulullah SAW menyembelih 100 ekor unta. Beliau menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor unta, sementara sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Seluruh hewan kurban tersebut disembelih setelah sholat Idul Adha, surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj tersebut dijelaskan tentang jenis hewan yang dijadikan kurban, tujuan dan dari berkurban, cara menyembelih hewan kurban, waktu makan daging kurban, dan orang-orang yang dapat memakan daging kurban. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya yang bernama Abu Thalib dan istrinya yang bernama Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam.
Pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati." Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula." Quran surat Az-Zumar ayat 30. Itulah ringkasan Rasul yang seharusnya kita ketahui, terutama kita sebagai umat muslim. Semoga dengan mengetahui Rasulullah SAW ini kita dapat belajar lagi dan menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kita ataupun tingkah laku kita. Terima kasih teman-teman semua telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Komen, Subscribe dan bunyikan loncengnya. mulai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari Terima kasih kepada teman-teman semua sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga Anda terhibur. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Cukup sekian. Wassalamualaikum ya. Kan harus terima kasih kue. Langsung jangan wassalam. Assalamualaikum ya beres. Satu, dua, tiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Jangan lupa Komen, Subscribe dan bunyikan loncengnya. Aduh. Wait, Ada yang mirip.